Perkenalkan, namaku Valdi. Usiaku 18 tahun, berbadan berisi dan tinggiku 168 cm. Saat ini aku baru saja menyelesaikan sekolahku di kampung. Aku berencana untuk melanjutkan pendidikanku di universitas ternama di Jakarta. Kedua orang tuaku pun sangat setuju dan mendukung apa yang aku pilih. Orang tuaku juga tidak khawatir jika aku melanjutkan pendidikanku di Jakarta, karena di sana ada pamanku yang tinggal dan sudah berkeluarga. Sebut saja nama pamanku Tony. Pamanku juga pernah berkata kepadaku untuk menawarkan jika sudah selesai sekolahmu nanti, kamu kuliah di Jakarta dan tinggal bersama paman di Jakarta. Singkat cerita, aku pun menghubungi pamanku untuk menginformasikan jika aku sudah selesai sekolah dan ingin melanjutkan pendidikanku di Jakarta. "Halo paman, apa kabar?" tanyaku kepada pamanku. "Kabar baik. Di, gimana kabarmu?" "Kabar baik juga paman." "Gimana sekolahmu di kampung?" tanya pamanku. "Aku baru saja merayakan kelulusanku paman. Aku lulus dengan nilai yang cukup memuaskan," jawabku kepada pamanku. "Wah, baguslah. Kalau begitu jadi kamu mau melanjutkan kuliah di Jakarta?" tanya pamanku. "Iya paman, aku mau." "Nanti kamu tinggal bersama paman ya di Jakarta?" "Iya paman." "Jadi kapan kamu mau berangkat ke Jakarta?" tanya pamanku. "Akhir bulan ini paman." Begitu jawabku. Singkat cerita, aku pun berangkat dari kampungku ke Jakarta. Sesampaiku di Jakarta, pamanku pun menjemputku dan langsung menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pamanku memperkenalkan istrinya kepadaku. "Di, kenalin, ini istri paman, namanya Rini." "Oh ya, halo tante, namaku Valdi," ucapku. Aku terkesan dengan tante Rini. Di dalam hatiku berkata, kok bisa ya pamanku bisa mendapatkan istri secantik dan semanis tante Rini? Aku sempat terdiam. Di, kok kamu diam aja? Ayo masuk," ucap pamanku. Sedikit cerita tentang tante Rini. Dia adalah mantan sales di salah satu dealer mobil di kota Jakarta. Tetapi sekarang tidak lagi bekerja, dikarenakan permintaan pamanku untuk tinggal di rumah saja. Rumah pamanku tidak terlalu besar, hanya memiliki 2 kamar tidur saja. "Di, nanti kamu tidur di kamar ini ya. Udah tante siapin kamarnya," ucap pamanku. Oh ya, sedikit tentang pamanku. Dia bekerja di salah satu perusahaan proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta. Dia berusia 38 tahun, cukup terpaut jauh dengan tante Rini yang berusia 27 tahun. Dia pernikahan paman dan tante Rini tergolong baru saja menginjak 1,5 tahun. Mereka masih belum memiliki anak. Singkat cerita, aku pun diterima di universitas impianku. Sebulan berlalu, aku selalu diperlakukan bak seorang raja oleh paman dan istrinya. Makan disiapkan dan pakaianku pun dicucikan oleh tante Rini. Aku merasa tidak enak diperlakukan seperti itu. Sudah menumpang juga merepotkan pula. Pamanku beruntung bisa mendapatkan tante Rini yang memiliki wajah cantik, berbadan putih, dan bodi tentunya idaman semua lelaki. Singkat cerita, paman pada malam hari berpesan kepadaku, "Di, kamu tolong jagain rumah ya. Pulang kuliah langsung pulang saja. Kasihan tante sendiri. Soalnya besok pagi paman mau pergi keluar kota untuk menyelesaikan proyek di luar kota kurang lebih 1 minggu," ucap pamanku.
Baik, Paman. Pada pagi hari ketika aku bangun tidur, aku melihat Tante Rini sedang santai di meja makan sambil menikmati segelas teh hangat. Aku cukup kaget karena Tante Rini cuma menggunakan tank top putih dan celana pendek. Aku pun bertanya kepada Tante, "Paman mana?" "Paman sudah berangkat subuh tadi," ucap Tante Rini kepadaku. "Oh, sudah pergi toh? Kamu gak kemana-mana kan hari ini?" tanya Tante kepadaku. "Tidak Tante, ini kan hari Sabtu, jadi aku gak kuliah." "Ada apa Tante?" tanyaku. "Kalau begitu, kamu bantu Tante bersih-bersih rumah ya," ucap Tante kepadaku. "Oh iya, baik Tante." Singkat cerita, aku pun mulai membantu Tante Rini membersihkan rumah, sedangkan Tante Rini membersihkan kamar mandi. Ketika aku sedang asik menyapu, aku kaget mendengar teriakan Tante Rini dari dalam kamar mandi. Di, tolong Tante," teriak tanteku. Aku pun bergegas ke kamar mandi untuk menemui Tante Rini. "Kenapa Tante?" ucapku dari luar kamar mandi. "Masuk saja, pintunya nggak Tante kunci kok," ucap Tante Rini kepadaku. Ketika aku masuk, aku melihat Tante Rini sedang memegang keran air. Seketika Tante berkata kepadaku, Di, bantuin Tante, keran air patah nih. Kalau nggak Tante pegang keran airnya akan nyembur kemana-mana nih," ucap Tante kepadaku. "Oh ya Tante, lepaskan aja. Sini biar aku perbaiki." Seketika Tante melepaskan keran air tersebut. Air pun mengalir dengan derasnya, hingga membuat aku dan Tante Rini kecipratan air keran dan membuat pakaian kami basah. "Nah kan, apa kata Tante? Basah deh baju kita," ucap Tante Rini kepadaku. Aku seketika terdiam, melihat baju tank top Tante Rini yang basah terkena air. Seketika terlihat sedikit transparan, payudara yang cukup besar dan bulat tersebut membuat pikiranku menjadi sedikit nakal. Liatin apa kamu?" ucap Tante Rini kepadaku. Enggak Tante, maaf." Aku pun langsung melepaskan bajuku yang basah dan hanya menggunakan celana pendek saja. Tiba-tiba Tante Rini berkata kepadaku, "Wah, dada kamu berbulu juga ya Di," ucap Tante Rini. Sembari memperbaiki keran air yang patah, pikiran dan mataku tidak terlepas dari buah dadanya Tante Rini, hingga membuat batang penisku mengeras dan membuat tonjolan di celanaku. Tiba-tiba saja Tante Rini berucap kepadaku, "Wah, kamu nafsu ya," membuat jantungku berdetak kencang. "Maksudnya Tante?" ucapku yang pura-pura polos. "Itu, ada yang berdiri," ucap Tante Rini. "Enggak kok Tante," ucapku tersipu malu dan sembari memperbaiki keran air. Tiba-tiba Tante Rini berkata kepadaku, "Kamu mau Di?" "Emang boleh Tante?" ucapku sambil tersenyum. Oh ya, lupa. Sedikit cerita, Tante Rini emang orangnya cukup frontal, atau bisa dibilang sedikit nakal lah. Bagaimana tidak, selama aku tinggal di rumah mereka, aku gak sengaja pernah melihat Tante Rini iseng memegang penisnya Paman Tony, dan sering berbicara nakal juga. Singkat cerita, Tante Rini melepaskan tank topnya dan menunjukkan buah dadanya yang sudah basah dan terlihat besar.
Entah apa maksudnya, sengaja melepaskan pakaiannya di depanku. Tidak bisa dipungkiri, jantungku semakin berdetak kencang dan batang penisku mengeras dengan sangat hebat. Tante Rini pun menarik tanganku dan menyuruhku memeras buah dadanya. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung memegang dan memeras buah dadanya Tante Rini, sembari bibirku pun mencium bibirnya Tante Rini dan mendorong tubuhnya untuk bersandar di dinding. Tidak bisa dipungkiri, tubuhnya Tante Rini sangat mulus dan seksi, layaknya seperti model. Tangannya Tante Rini pun tidak mau kalah, sembari melepaskan celanaku dan mengeluarkan batang kemaluanku yang sudah sangat mengeras ini. Wah, Di, besar juga ya punya kamu, ucap Tante Rini kepadaku. Seketika Tante Rini turun jongkok di depanku, memegang serta mengisap batang kemaluanku. Tante. Kenapa sayang? Ucap Tante. Enakkah? Ya Tante, enak, ucapku kepada Tante Rini. Ayo kita lanjut di kamar, jangan di sini, ucap Tante Rini kepadaku. Tante Rini pun menarik tanganku dan menuntunku untuk ikut ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Tante Rini pun melepaskan celananya dan aku pun melihat betapa mulusnya vagina Tante Rini yang sedikit berbulu itu. Dia pun langsung berbaring di kasur. Ayo Di, masukin batangmu. Tante udah gak sabar, ucap Tante kepadaku. Tidak banyak basa-basi, aku pun langsung menimpa Tante Rini dan memasukkan secara perlahan batang penisku ke dalam vaginanya Tante Rini. Pelan-pelan sayang, ucap Tante Rini kepadaku. Iya sayang, ucapku kepadanya, sembari bibirku menjilati kedua payudaranya. Kamu jago juga ya, ucap Tante Rini kepadaku. Tanpa ampun, ku keluar dan masukkan batang penisku. Semakin kuat juga desahan Tante Rini. Sayang, Tante mau keluar nih. Iya Tan, aku juga udah mau keluar nih. Aku tarik ya. Jangan, keluarin di dalam aja, ucap Tante Rini kepadaku. Seketika batang penisku pun mengeluarkan cairan sperma di dalam vaginanya Tante Rini. Meskipun cairan spermaku sudah keluar, tetapi penisku masih kutancapkan ke dalam vaginanya Tante Rini. Sayang, Tante puas, ucap Tante Rini kepadaku. Tante baru keluar nih, enak ya permainan kamu. Singkat cerita, kami pun menyudahi permainan kami. Kami berbaring di ranjang layaknya pasangan suami istri. Tante Rini memelukku. Kami masih sama-sama tanpa busana. Ia bercerita kalau dia sudah tidak lama mendapatkan kenikmatan seperti ini selama pamanku sibuk dengan pekerjaannya. Tante puas banget deh. Terima kasih ya, ucap Tante Rini kepadaku. Singkat cerita, kami pun menjadi lebih sering melakukan hubungan badan secara diam-diam ketika Paman Tony tidak ada di rumah. Dalam 1 minggu, kami bisa 2-3 kali berhubungan badan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tante Rini hamil. Ini menjadi kabar gembira bagi Om dan Tante Rini, karena sudah dinanti-nanti.
Tetapi ini menjadi pertanyaan yang besar dalam benakku. Anak yang dikandung Tante Rini, anak pamanku, atau anak aku ya?